Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengambil sikap tunduk di hadapan Allah. Mari kita undang Dia masuk ke dalam hati kita. Mari kita mengingat setiap kasih dan anugerah yang telah diberikannya untuk kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami Tuhan Yesus, Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus, menjadikan kami sebagaimana kami Tuhan Yesus. Engkau sudah perlayakannya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami telah berkumpul Tuhan, bersatu hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang datang Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjangkau Tuhan kami Tuhan. Melalui setiap jaringan-jaringan Tuhan Yesus. Tuhan yang perlengkapi Tuhan Yesus, cuaca listrik dan semuanya Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami Tuhan Yesus, besar kerinduan kami ya Tuhan, untuk mereka boleh hadir Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan yang mengantarkan mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu pelita bagiku kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita berjalan menggunakan lampu pelita, maka kita akan menyadari bahwa 1 sampai 2 meter sinarnya dapat menyinari perjalanan kita. Selebih itu, kita tidak dapat melihat jalan yang ada di depan kita. Untuk itu kita harus berjalan perlahan-lahan untuk menjaga agar lampu itu tidak padam dan kita tidak berada di dalam kegelapan. Sama halnya dengan diri kita. Untuk menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kita agar kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalam kasih-Mu. Dan Bapa Surgawi, buatlah kami mengerti betapa besar kasih-Mu padaku. Semua
selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saya persilakan kepada Pak Sihombing. Baik, Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Ya, Pak. sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan jika malam ini kami bisa bersama-sama untuk bersekutu melalui Zoom ini Tuhan. Ini semua adalah kasih-Mu dan satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa kami mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan untuk pengisian bagi kami secara khusus yang ada di Kau Gloria, biar Tuhan berkatilah dan kami berdoa tentang kuasa-Mu yang akan menopang. Berkati juga, kami serahkan semua jaringan dan juga semua yang bisa menyaksikan juga di tempat masing-masing, biar Tuhan berkati supaya kami tidak ada terganggu, yang kami bisa menikmati firman-Mu. Maka ketika kami mendengarkan firman-Mu juga, biarlah Engkau Tuhan yang bertahta, yang menguasai hati dan pikiran kami. Segala anasir si iblis dalam nama Yesus kami tolak itu. Firman-Lah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Shalom, Pak. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas ketika kita berbicara tentang respon kepada kasih Allah adalah mengapa menjadi ada satu pembicaraan kita tentang respon kepada Allah dari sebuah kisah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau dibicarakan respon, maka kita sedang berbicara karena ada sesuatu yang duluan terjadi dari sana, sehingga kita bicara ada responnya. Yaitu apa rupanya? Jadi ada kasih daripada Tuhan bagi kita, ada pengampunan dari Tuhan bagi kita, bahkan ada pemeliharaan dari Tuhan kepada kita. Sehingga oleh karena kasih, pengampunan, dan pemeliharaan itu, kita bisa memunculkan satu respon dari sana. Ya, secara khusus yang ingin kita dengar malam ini adalah tentang respon kita dalam hal bagaimana kita memberitakan Injil itu kepada orang lain. Karena kalau kita memang sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sebenarnya di dalam diri kita ada seperti terbentuk oleh Allah sendiri, yaitu kasih untuk menceritakan Injil Tuhan itu kepada orang lain. Tetapi sebelum kita membicarakan mengapa kita harus menceritakan Injil itu kepada orang lain, tapi juga harus sungguh-sungguh sebenarnya kita memahami dengan serius apa sebenarnya Injil itu. Injil yang mungkin sering kita bicarakan adalah kasih Tuhan atau cinta Tuhan kepada manusia. Yaitu, Injil itu adalah bahwa Allah telah datang ke dalam dunia ini, yaitu firman itu telah menjadi manusia, dan dialah Yesus Kristus, dia lahir ke dunia. Yang kedua adalah bahwa dia mati. Dia menanggung segala penderitaan kita yang harusnya kita terima itu. Dia menanggung segala hukuman yang harusnya kepada kita, dan dia mati oleh itu. Tetapi juga di sana dia menyatakan kebangkitannya itu. Jadi Yesus bangkit. Dan dari kebangkitan itu juga dia menyatakan bahwa dia naik ke surga. Itulah Injil yang penuh. Sehingga kita tidak sekedar hanya berbicarakan tentang Natal seperti kelahiran Yesus, tentang Paskah saja, tentang kematian Tuhan Yesus, tapi juga kita membicarakan tentang kebangkitan dan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itulah Injil. Sehingga nanti kita melihat ketika kita menceritakan kisah itu, betapa sebenarnya kita harus melihat atau mengoreksi atau kita sudah pernah mungkin penginjilan, untuk melihat secara penuh Injil itu sudah kita sampaikan apa tidak. Karena kalau kita sebenarnya menyampaikan tidak penuh tentang Injil itu, maka hasilnya juga terkadang tidak maksimal sekali. Nah, yang kedua yang ingin kita lihat adalah bahwa mengapa kita harus menginjili.
Sebagai wujud apakah sebenarnya penginjilan yang kita kerjakan? Tadi sudah kita bahas, yaitu respon kita kepada Allah, kita menginjili. Sehingga kalau orang tidak menginjili, ada apa rupanya? Kan begitu ya. Mengapa kita harus menginjili? Yang pertama ingin kita lihat bahwa itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita menginjili atau kita merespon oleh karena kasih Tuhan supaya kita ceritakan itu kepada orang lain adalah karena memang kita meresponi tentang kasih Tuhan. Tapi mengapa kita harus menginjili adalah karena itu adalah perintah daripada Tuhan itu sendiri. Mari coba kita melihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya ini adalah perintah Tuhan. Ya, padan dengan itu juga atau sama dengan itu adalah Matius 28 ayat 19. Ini adalah tentang perintah daripada Allah sendiri. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita sebenarnya menjadi seorang Kristen, kalau kita memang mencintai Tuhan, maka pegangan kita adalah sebenarnya bahwa kita meresponi akan kasih Tuhan kepada kita dengan mengerjakan perintah Tuhan itu. Yang kedua adalah bahwa kita sedang berbicara ada dosa pasif. Jadi ada dosa aktif, ada dosa pasif. Kalau kita pernah mengingat tentang ada cerita atau perumpamaan daripada Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika seorang pendeta ada lewat, dia tidak menolong orang yang sedang terluka atau barusan dianiaya dan dirampok. Lalu datang lewat lagi seorang majelis atau seorang sintua, ternyata dia pun tidak menolong orang yang terluka atau orang yang sedang dirampok. Tapi lewat orang Samaria yang baik, maka rupanya orang Samaria ini mengerjakan apa yang seharusnya manusia kerjakan. Maka pertanyaan kita sebenarnya apa yang dikerjakan oleh orang Samaria adalah perintah Tuhan. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh orang Lewi dan orang Farisi adalah pelanggaran terhadap sebenarnya perintah Tuhan. Karena kasihlah sama manusia. Sehingga mari coba kita melihat yang kedua, mengapa kita harus ber-PI adalah karena ada dosa. Ya, jadi kalau orang tidak menginjili, sebenarnya dia sedang berdosa. Karena ketika sedang banyak orang menuju ke neraka, orang sedang berjalan berbondong-bondong menuju neraka, dan kita tahu itu, tapi kita tidak peduli akan mereka. Kita sedang berdosa, dosa pasif. Jika kita melihat di Yeskiel 3 ayat 18, demikian firman Tuhan di sana. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup dan orang jahat itu akan mati dalam kesalahan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Sehingga kalau kita bicara penginjilan, bahwa kita sedang berbicara, kita sebenarnya adalah tidak mengerjakan kesalahan. Sehingga kalau kita tidak penginjilan, maka sebenarnya kita sedang buat kesalahan. Maka di mana ada gereja tidak ada menghidupkan penginjilannya, biasanya gereja itu akan banyak masalah, banyak konflik, bahkan akhirnya tutup. Ya, dan itu sejarah sudah membuktikan banyak hal tentang itu. Jadi ada posisi kalau kita tidak penginjilan, sekali lagi ya adik-adik semua ya, mahasiswa atau yang alumni, ingatlah bahwa sebenarnya kita sedang mengerjakan sebuah kesalahan. Jadi jangan pula kita sedang enak-enak ya kuliah, kerja ini dan itu, kalau kita tidak penginjilan, maka sebenarnya kita sedang mengerjakan apa itu. Yang kedua, dari 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13 dibicarakan demikian. Yang ketiga ya. 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13 ada bicara, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Paulus bangga ketika dipilih Tuhan dan mengerjakan itu. Saya teringat ketika di kampus, saya penginjilan, saya menginjili semua lintasan ya, artinya kita menginjili adik-adik Stambu, mempeakannya, memuridkannya, sampai membuatnya menjadi pengurus, kan begitu ya di KMK. Tapi juga ada posisi yang lain, kita menginjili juga yang di luar, yang belum percaya, atau bahkan yang di luar kekristenan. Ketika saya tamat dari sekolah atau dari kampus, saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya, ada orang kuliah, ada orang yang mungkin selama kuliah mengerjakan banyak hal, tapi juga di sana orang lain juga mengerjakan itu. Atau bahkan sesama kita orang Kristen. Saya punya banyak teman orang Kristen juga di kampus. Tapi apa bedanya ketika mereka kuliah, ketika mereka bekerja, ketika mereka berumah tangga, dengan saya yang sekarang, dengan posisi saya melayani, atau bahkan kalau bisa bicara itu sekitar 25 tahun yang lalu. Ada posisi yang jelas kita sedang menikmati apa, kan begitu ya. Saya waktu kuliah menginjili orang lain, bahkan ketika sudah pacaran pun saya dengan pacar saya menginjili orang lain. Ada posisi kami mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Jadi saya meninggalkan kampus, saya kalau mengingat itu sebuah kebahagiaan, kebanggaan. Apa itu? Saya yang dahulunya jahat, begitu masuk dunia kampus, saya dilayani dan saya melayani dan saya memberitakan Injil kepada orang lain, itu menjadi sebuah kebanggaan. Setelah saya sekarang menikah, kadang teman-teman yang lain itu ya apa yang saya kerjakan itu ternyata ada sesuatu yang indah. Ya karena apa? Saya penginjilan, saya menjadi bagian dari banyak panitia dari banyak kegiatan-kegiatan rohani. Dan itu menjangkau banyak orang dan banyak orang menikmatinya. Dan saya sangat bangga sekali. Dan ketika kita ketemu misalnya teman-teman alumni, mereka bilang ya memang kesempatan, hidup itu adalah kesempatan. Ketika berlalu dunia kampus, tidak mungkin balik ke sana. Bahkan ada yang bilang, saya tidak punya kesempatan sama sekali untuk balik ke sana. Sehingga saya bilang, ya memang benar. Ketika berlalu dari kampus dan satu orang pun tidak pernah mendengar Injil dari kita, betapa sebenarnya kita sia-sia ada di kampus itu. Itu sebuah kehormatan ketika Tuhan panggil kita, Tuhan pakai kita menjadi penginjil di kampus. Atau di lingkungan, ya di kita yang bertetangga, atau di kos-kosan kita, atau di keluarga. Ya orang akan melihat kita sebenarnya kalau di awal-awal, apalagi di kampus, apalah yang kau kerjakan itu. Tapi setelah berlalunya waktu, seperti Paulus tadi bicara kepada Timotius, dia bangga menjadi pelayan Tuhan. Ada satu kehormatan Tuhan mengangkatnya. Ada satu ilustrasi lagi dari seorang penyanyi New Zealand yang ketika diminta dia menyanyi di dalam acara pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana, ada orang bertanya sama dia tentang berapa honor yang dia terima atau berapa uang yang dia terima ketika dia setelah bernyanyi di acara pernikahan. Tapi jawaban penyanyi ini adalah sebenarnya saya tidak memperdulikan bayarannya berapa. Karena yang terpenting adalah bagi dia adalah ini ada sebuah kehormatan saya bernyanyi. Ya di depan banyak orang, pangeran lagi. Di dalam kehadiran keluarga istana lagi. Nah sekarang kita bertanya, atau sekarang kita sedang melihat, atau saya sedang mengajak kalian mahasiswa, apa itu? Yang memanggil kita untuk penginjilan adalah raja di atas segala raja. Kalau itu adalah Pangeran Charles, kalau itu adalah keluarga kerajaan Inggris, sekarang kadang kita harus coba pikirkan dalam-dalam. Yang memanggil kita adalah raja di atas segala raja. Maka nanti kita melihat sebenarnya juga bagian dari penginjilan ini adalah bagaimana kita sebenarnya membuat hidup itu berkualitas. Kualitas kita, salah satu acuan hidup ketika sudah di dalam Tuhan, adalah kita mau menginjil.
Jadi kalau orang banyak sekali kegiatan rohaninya, ikut paduan suara, ikut kori, ikut pelayanan ini, pelayanan itu katanya. Tapi tidak ada penginjilan, tidak ada membawa jiwa kepada Tuhan. Sebenarnya kualitas apa gitu ya? Benarkah kualitasnya sedang kualitas yang cukup kuat, cukup tinggi di hadapan Tuhan? Mari kita renungkan dalam. Yang keempat adalah bahwa hidup adalah perang. Mari kita coba lihat dari Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 bicara demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Satu lagi yang ingin kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dibicarakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Dua firman Tuhan ini berarti sedang membicarakan kepada kita bahwa hidup ini adalah peperangan. Yaitu apa? Apakah kita memang mengerjakan perintah Tuhan atau tidak? Bahwa hidup ini adalah bahwa mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti kedagingan kita. Nanti kita melihat bahwa orang sebenarnya yang tidak mau penginjilan adalah kemungkinan betapa dia sebenarnya takut sama sibolis, takut sama iblis. Karena kemungkinan kenapa kita tidak penginjilan? Karena kita takut ini, takut itu, takut ini. Saya awal-awal penginjilan takut, apalagi waktu saya bawa adik-adik PA saya untuk penginjilan ke taman-taman, ke mana lagi itu, ke swalayan, ke supermarket. Kalau diingat-ingat rasanya lucu juga ya. Segala kelemahan saya ada di sana saya lihat terkadang. Saya juga takut sebenarnya. Ya, karena apa? Saya menginjili seseorang dan dilihat, disaksikan langsung oleh adik PA saya. Ya, AKK melihat saya langsung. Karena saya harus memberi contoh bagaimana menginjili orang. Ya, walaupun waktu itu ya kita belum begitu familiar mendengar ya, Evangelization Explosion atau yang lain. Kita hanya mentok diajari di KMK atau bahkan diajari dari perkantas bagaimana penginjilan pribadi. Tetapi apapun ceritanya adalah saya juga takut sebenarnya pada saat itu. Tapi takut yang saya punya itu tidak boleh menguasai saya, kan gitu ya. Baik saya yang sendirian pribadi pergi misalnya penginjilan, baik ketika membawa adik-adik PA yang itu berganti-gantian. Tahun ini AKK baru saya bawa yang ini, tahun depan AKK yang baru saya bawa itu. Untuk mereka apa? Melihat secara langsung bagaimana menginjili orang. Tapi kalau misalnya kita dikuasai oleh takut itu, apalagi dikuasai malas dan enggan, atau bahkan dengan setumpuk alasan-alasan dunia ini sehingga tidak penginjilan, sebenarnya semua itu adalah bukan dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menghadirkan ketakutan bagi kita untuk kita tidak menginjili, takut ditolak, takut dilempar, takut dihindari, takut diejek. Semua takut itu kan jelas bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti adalah bahwa perintah seperti yang tadi ya, bahwa dia mengatakan beritakan Injil ini kepada orang lain. Adik-adik, kalau dibilang peperangan ada apa rupanya? Karena manusia ini adalah manusia yang ada sekarang di zaman kita dan juga memang pada zaman Yesus adalah orang-orang berdosa. Apa yang dikatakan oleh Jonathan Edwards tentang hal itu? Dia bicara bahwa orang-orang berdosa itu seumpama sedang berdiri di atas sumur. Dan mereka, pijakan mereka adalah papan-papan yang rapuh. Dan papan-papan itu sewaktu-waktu bisa saja dia patah atau hancur, ambruk ke dalam. Sehingga orang-orang berdosa yang berdiri di atas sumur itu atau di atas papan-papan itu, sedang begitu gampangnya dan mudahnya lah mereka untuk jatuh ke dalam sumur. Demikian Jonathan Edwards. Apa rupanya itu? Dari Galatia 2, mari coba kita melihat. Galatia 2, ayat 16-21, demikian firman Tuhan ya.
Apa dikatakan di sana? Karena jikalau aku membangun kembali, karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun juga telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi ya, kita dalam posisi perperangan sebenarnya. Karena orang berdosa itu sedang menuju ke neraka. Dan umumnya seluruh dunia sedang melihat apa? Bahwa mereka bicara berbuat baik untuk bisa masuk surga. Pertanyaan, harus sebaik apa sebenarnya? Standarnya harus Tuhan, standarnya harus surga. Kalau kita bilang misalnya dia harus baik, dia harus kasih makan, itu standar dunia. Kalau standar surgawi, maka surgalah bicaranya. Kalau standar Allah, maka Allah lah standarnya. Maka seperti apapun perbuatan baik kita tidak akan pernah sampai kepada standar Allah. Dan seluruhnya dunia ada di dalam posisi itu, yaitu mereka mengerjakan hal yang baik supaya bisa masuk surga, padahal tidak akan pernah bisa. Sehingga sekarang posisinya seluruh dunia, atau teman-temanmu yang Islam, teman-temanmu yang Kristen sekalipun, yang belum lahir baru, yang belum di dalam Kristus, sedang berjalan menuju neraka, sedang berjalan menuju kepada kematian yang. Maka posisi kita adalah peperangan ini. Bagaimana sebenarnya kita untuk meraih mereka? Kalau bisa dikatakan apa ya, merampas mereka dari tangan dosa, merampas mereka dari tangan iblis, merampas mereka daripada kematian, kebinasaan di dalam neraka itu. Yohanes 14 ayat 6 berbicara. Mari coba kita melihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jika hidup kita ini adalah peperangan, maka sebenarnya kita sedang berada dalam posisi apa ya? Kan begitu ya. Harusnya kita berarti adalah prajurit seperti yang tadi kita baca itu. Kita adalah prajurit Allah karena hidup kita ini adalah peperangan. Maka jika Yesus satu-satunya jalan ke sorga, ya Yesus katakan, "Akulah dia," kan begitu ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bicara bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya oleh Yesus Kristus. Bahkan mungkin kita akan berbicara kebaikan itu sendiri harus menjadi bagian dari musuh kita. Ini terlalu keras enggak ya kalimat ini? Karena memang kalau Yeskiel bilang apa? Bahwa perbuatan baik kita pun adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Sehingga sebenarnya kalau ada orang baik, temanmu baik, apalagi ya, kadang sekarang anak-anak Tuhan pun pacaran sama Muslim karena dia baik, kan memang. Padahal kebaikan itu bagaikan kain kotor. Kalau kain kotor diapain cocoknya? Dibuanglah. Kalau pacarmu misalnya ada Islam, sebenarnya layaknya pacarmu dibuang, kan begitu. Namanya kain kotor, dasar daripada pacaran itu. Harusnya buanglah. Gimana kain kotor? Kau impi-impikan, ya, kau idam-idamkan, bertobatlah. Dari sana kita berbicara apa? Karena memang tawaran dunia atau mungkin seperti pemahaman dunia supaya kita bisa masuk surga adalah berbuat baik. Padahal konsep itulah yang banyak sekali sekarang yang terjebak atau menjebak begitu banyak gereja sehingga gereja tidak penginjilan, tapi gereja hanya mendorong jemaatnya supaya berbuat baik. Jadi banyak nanti pendeta dan warga gereja masuk neraka semua. Karena apa ya? Karena mereka sudah terjebak di dalam pemahaman. Ikut Yesus itu untuk berbuat baik. Sebenarnya ikut Tuhan Yesus adalah untuk kita menceritakan Yesus. Dan bukan tujuannya untuk kita bisa berbuat baik. Dari mana cerita itu?
Harusnya kita sedang berbicara apa ketika aku ikut Yesus? Maka berarti aku menceritakan Yesus itu kepada banyak orang. Itu yang keempat. Maka yang berikut yang ingin kita lihat adalah juga bahwa apa rupanya yang harus kita bicarakan ketika kita melihat tentang cinta kasih Tuhan ini. Injil ini yang kelima ya, adalah sebenarnya bagian bagaimana atau kita bisa bilang alat, obat, atau vaksin. Terus sekarang lagi kita bicara hangat vaksin corona, vaksin lagi. Untuk apa itu? Untuk manusia bisa memperbaiki hidupnya. Jadi kalau orang jahat, kalau ingin supaya hidupnya jadi baik atau jadi benar di hadapan Tuhan, jawabannya adalah Yesus Kristus. Kalau orang sedang begitu dalamnya dia tergores hatinya di dalam terluka, dalam kebencian dan dendam, maka untuk memperbaiki jawabannya adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau teman-teman kita ada kecanduan game, kecanduan pacebook atau kecanduan medsos, jawabnya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mau berbicara kami yang penting adalah ikut Yesus, yang penting kami hidup baik, kita sedang salah kaprah. Berarti kita nggak peduli sekitar kita. Mari coba kita melihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di dalam seluruh kehidupan manusia, baik di dalam kegelapan dosa, kegelapan karena ikatan-ikatan iblis, atau di dalam bahaya yang sedang mengancam tadi, yaitu mereka akan dicampakkan ke neraka itu. Untuk menjadi jawaban bagi mereka supaya mereka tidak ada di dalam neraka itu atau di dalam bahaya neraka itu adalah Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita untuk memperbaiki hidup seseorang? Jawabnya adalah penginjilan. Saya ketika ada di Aceh, ketika banyak orang miskin yang saya layani, saya setelah berpikir-pikir, benarkah kalau saya kasih makanan, saya kasih uang, hidup mereka akan baik? Sama seperti sekarang, apakah jawaban yang terbaik bagi Indonesia dengan segala sekarang yang ada ini? Jawabnya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Sehingga kalau begitu adik-adik, betapa sebenarnya kita ini harus menginjilan. Karena Yesuslah jawaban bagi semua orang. Karena Yesuslah jawaban dari semua masalah itu. Ya, tidak ada yang lain. Sehingga ada posisi, ya kita tidak bisa sebenarnya ikut Tuhan Yesus lalu seolah-olah semua sudah selesai. Tidak. Kita sedang dalam posisi bahwa kita sedang punya tugas tanggung jawab yang tidak bisa kita hindari. Maka aneh sebenarnya jika kita bilang bahwa kami Kristen, kami cinta Yesus, kami sungguh mengasihi Yesus, tapi tidak ada bicara Yesus kepada orang lain. Itu terasa aneh. Atau bahkan kita bisa mengatakan, sebenarnya kita sudah mengenal Yesus atau tidak? Kalau orang sungguh-sungguh sudah mengenal cinta kasih yang Tuhan sangat dalam itu, dia pasti akan memberitakan Yesus. Saya mungkin tidak begitu menjadi orang yang terlalu diperhatikan oleh PKK dulu atau pemimpin kelompok kecil ya. Tapi saya waktu bertobat itu, saya menangis. Mama saya menangis oleh karena apa? Saya orang jahat. Menurut saya waktu itu dosa saya banyak sekali. Maka pertanyaan yang besar juga pada saat pertobatan itu atau bahkan pertumbuhan awal itu. Bagaimana Tuhan? Apa kalau gitu yang bisa kukerjakan atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada semua dosa yang ada pernah saya buat? Jika ada orang berdosa, maka saya bilang, saya lebih banyak berdosa daripada itu.
Saya banyak sekali mengerjakan kesalahan-kesalahan. Maka pertanyaan waktu itu adalah, bagaimana Tuhan, apa respon saya atas pengampunan yang Tuhan berikan? Saya tidak tahu, tapi yang jelas waktu saya tingkat 2, adik PA saya banyak sekali. Saya tidak mengerti itu, tetapi yang penting maju tak gentarnya nih. Karena apa? Yang ketika diberitahu pola pelayanan di mahasiswa adalah kita dibimbing, dimuridkan. Kita injili, kita muridkan, kita bina. Kita injili, kita muridkan, kita bina. Maka saya yang sebenarnya belum begitu mahir, belum begitu dewasa. Tapi waktu itu banyak orang yang akhirnya harus saya bina. Karena apa? Karena saya waktu itu betapa semangat sekali ingin menceritakan tentang siapa Yesus. Saya semangat sekali, saya berkobar sekali rasanya untuk bagaimana itu bisa mengerjakan penginjilan. Sekarang saya pendeta. Saya bukan ingin sombong-sombongan ya, Dede, mohon ditangkap dengan baik. Apa beda saya dengan pendeta yang lain, baik sesudah saya, sebelum saya, ataupun mungkin di tempat lain, di dalam satu grup gereja kami. Ada posisi saya pun sebenarnya tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kepintaran, kepandaian saya. Karena di hati saya tetap berkobar adalah bagaimana menginjili orang lain. Saya pergi ke gunung, ke bukit, ke lembah yang ada di Aceh. Saya pergi ke daerah-daerah yang sulit, yang jauh, yang mungkin sangat sulit dijangkau. Sehingga kadang yang ada mereka bicarakan adalah baru Bapak pendeta yang pernah ke rumah kami. Berulang lagi. Kadang itu berulang lagi, berulang lagi. Baru Bapak yang datang ke rumah kami. Baru Bapak yang datang ke sini. Baru Bapak yang datang bawa makanan. Baru Bapak yang makan di rumah kami. Karena tempat-tempat yang sangat jauh, sangat sulit saya terobos. Dan saya hanya mau datang ke sana, tiba di sana untuk menceritakan Yesuslah jalan ke surga. Gak ada yang lain. Ya, karena banyaknya orang sudah meninggalkan imannya. Sehingga memang secara khusus saya ditugaskan di Aceh adalah untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang. Menghempang orang untuk meninggalkan iman. Sehingga saya menerobos begitu banyak tempat yang mungkin orang tidak duga. Untuk saya menceritakan Yesuslah jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Dan juga bagaimana menantang banyak orang untuk mau sungguh-sungguh ikut Yesus itu. Ada posisi kita, penginjilan itu menjadi gaya hidup. Ya makanya kalau kita ketemu pun yang pengurus gereja lain, ataupun bahkan ketemu kita di forum komunikasi antar umat beragama, ya kita harus cerita itu dengan siapapun. Melintasi batas-batas yang mungkin orang bilang ini tidak perlu, ini tidak penting. Tapi apapun ceritanya, karena apa? Karena hidup adalah gaya. Gaya kita adalah penginjilan. Gaya kita adalah misi. Karena apa? Hidup yang di dalam hidup kita sekarang adalah Yesus Kristus. Sehingga kalau Yesus Kristus hidup di dalam hidup kita, maka kita sedang bercerita, berkisah tentang siapa Yesus kepada orang. Kalau Yesusnya hidup, kalau Yesusnya mati, memang kita tidak akan ceritakan Yesus itu kepada orang lain. Ya, makanya ada posisi, benarkah kita sudah di dalam Yesus, atau Yesusnya sudah hidup enggak dalam diri kita? Atau belum? Sehingga ada posisi kenapa kita tidak mau penginjilan, adalah karena memang kitanya masih di bawah kuasa oleh kedagingan kita. Mari penginjilan. Mari menceritakan Yesus. Saya sudah menikmati ketika saya bercerita Yesus orang sembuh. Ketika saya bercerita tentang Yesus masalahnya selesai. Ketika saya menceritakan Tuhan Yesus, orang menikmati damai sejahtera. Ketika saya menceritakan Yesus, banyak orang menangis di kaki Tuhan Yesus. Saya sudah menikmati itu. Orang datang kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang sia-sia. Saya menginjili anak-anak, saya menginjili remaja pemuda, saya menginjili kaum miskin, saya menginjili bahkan jauh menerobos melintasi apa yang kita sebut agama. Maka penginjilan ini menjadi wajib.
Paulus katakan, "Cilakalah aku jika aku tidak menceritakan Injil Yesus kepada orang lain." Mungkin penting ada yang saya bagikan juga kepada adik-adik adalah mungkin banyak pertanyaan kita, kenapa kita enggan penginjilan? Bagaimana caranya? Kan begitu ya. Terkadang di sana kita berbicara, bagaimana caranya? Saya ingin membagikan, memang ada beberapa poin. Ya, yang pertama adalah bahwa kita bisa memulai dengan apa yang memang orang pegang konsepnya ya. Dari sana kita berangkat untuk menginjili dia dengan kita melihat atau kita mempelajari atau kita menyimak apa yang dia pegang. Konsep apa yang dia pahami tentang keselamatan? Konsep apa yang dia pahami tentang dirinya itu? Apakah memang sudah selamat atau tidak? Dari sana paling lentur kita untuk bisa penginjilan, karena itu bisa dipakai untuk siapa saja. Ya. Yang kedua adalah bahwa kita sedang punya metode kalau ada sebuah kesalahan dalam hidupnya, misalnya dia seorang narkoba, free sex, atau hal yang lain ada dosanya. Dari sana kita bisa memulai penginjilan. Ya tidak sulit sekali sebenarnya penginjilan ini. Ya, karena banyaknya kelemahan kita sebenarnya sebagai manusia ini. Apalagi memang kalau itu kesalahannya sangat telak ya. Dia seorang pembunuh misalnya. Bagaimana menginjili di penjara? Bagaimana kalau dia orang jalanan? Bagaimana dia kalau di kampus? Jika dia punya kesalahan, dari sana kita bisa memulai penginjilan. Yang kedua adalah kita bisa masuk, yang ketiga adalah kita bisa masuk dengan inkulturasi ya. Yaitu dengan memasuki budaya orang itu. Kita masuk ke budaya. Sama seperti Nomensen menginjili orang Batak. Masuk dari mana dia? Dari budaya. Ketika dari budaya dia masuk, dia bisa diterima orang Batak. Jadi tidak dengan metode yang lain. Ya. Yang keempat adalah bahwa kita bisa masuk melalui metode bertamu ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia datang ke rumah si Simeon si kusta itu. Dia datang ke rumah orang itu bertamu, dengan segala posisi diskusi dari sana dia mulai untuk menceritakan Yesus. Ada juga metode kita menjadi pemimpinnya, leader. Kayak kita pun kalau mahasiswa atau jadi sarjana atau sudah sarjana atau jadi pekerja, mulailah menceritakan Yesus. Ketika kita sudah menjadi pemimpin, saya sudah lihat sendiri. Alumni dari USU ya, beberapa saya lihat sendiri. Ketika mereka jadi pemimpin di perusahaan, ketika mereka jadi pemimpin di pekerjaan, ada satu kesempatan besar yang tidak mungkin bisa dihindari oleh seluruh pegawai, secara khusus mungkin karena Kristen pegawai. Mereka akan mendengar Injil yang penuh. Karena kalau dia pemimpin, ketika dia menceritakan tentang kisah Yesus, bawahan pasti mendengar. Ya beda kalau kita bawahan, manajer belum tentu akan mendengar. Tapi kalau manajernya seorang Kristen dan menyaksikan, memberitakan Injil, yang bawahan wajib dengar, kan begitu ya. Ya berapa manajer yang sudah saya lihat atau berapa pekerja kita yang alumni yang saya lihat di perusahaan sendiri berkhotbah. Di perusahaan atau bahkan yang polisi ya, yang dibina mungkin waktu mahasiswa dari polisi jadi pemimpin, jadi perwira. Di polisi dia buat apa? Pembinaan. Di polisi dia buat apa? Ibadah. Di polisi dia buat apa? Ada penginjilan. Jadi pekerjaan itu menjadi media bagaimana menginjil. Yang terakhir memang ada juga metode EE, ya, yaitu 2 pertanyaan itu. Kalau Anda mati kemana? Gitu ya. Oke, ke surga. Kalau gitu apa pertanyaan selanjutnya? Kalau misalnya Anda di pintu surga, lalu Yesus bertanya, apa alasanku untuk memasukkan engkau ke dalam surgaku ini? 2 pertanyaan itu menjadi pijakan kita bagaimana menginjili orang. Jadi nggak pilih yang mana. Jadi kalau kita ya adik-adik ya semua ya, kita di dalam malam ini yang sedang mendengar firman Tuhan ini, coba kita renungkan dalam. Tidak sulit sekali sebenarnya penginjilan ini. Yang ada adalah ketika kita menaklukkan diri kita di bawah kaki Tuhan Yesus. Janji dia apa rupanya? Ketika kita penginjilan, dia akan berikan di dalam bibir kita ini bagaimana sebenarnya menceritakan kisah Tuhan Yesus. Kadang seluruh persiapan kita mau penginjilan, nggak ada yang kita sampaikan ketika kita penginjilan. Itu saya alami sendiri. Sampai di tempat, menginjili opung-opung misalnya. Apa yang kita hafal dari semua yang sudah dihafal itu? Terasa seperti waktu menginjili opung-opung, nggak ada.
Karena konsepnya jadinya adalah ketika memang Allah sendiri yang bicara, bukan kita. Sampai dia akhirnya ketemu dengan Kristus secara pribadi. Dia menikmati lawatan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Sehingga sebenarnya adalah bukan masalah konsep metode juga, tapi adalah kesediaan kita untuk dipakai Tuhan. Kesediaan hati kita, kesediaan mulut kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi adik-adik, sebenarnya kalaupun kita sedang melihat ya, Injil ini benarkah menjadi kebutuhan orang? Apalagi kalau orangnya memang pintar. Orangnya kok baik gitu ya. Orangnya tidak menyusahkan, apalagi kalau dia udah rajin ibadah, seolah-olah udah belum tentu. Ada banyak orang datang gereja, ada banyak orang datang ibadah bahwa sebenarnya dia tidak yakin masuk surga. Ada banyak orang sebenarnya sudah Kristen tapi hanya KTP dan dia sebenarnya adalah orang-orang yang sangat mendukakan hati Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita sebenarnya tidak peduli kepada Tuhan. Mungkin dia beragama tapi sebenarnya dia ateis. Dia tidak percaya Tuhan lagi. Saya harus bukakan sedikit juga tentang itu ya. Ada pernah Pak Rianto menulis buku. Bahkan pendeta-pendeta pun sudah tidak 100% lagi percaya bahwa Yesus jalan ke surga. Dia dalam bukunya itu bahkan dia tulis hanya 70% pendeta yang percaya kan. Saya sudah bertemu langsung ya dengan pendeta yang bilang bahwa semua agama menuju surga. Caranya aja beda-beda. Kristen begini, Islam begini, Buddha begini. Jadi adik-adik, jangankan dulu ketemu misalnya sama orang baik, ya, ketemu pendeta pun, kalian harus injili pendeta itu. Jika dari satu pembicaraan kita bahwa dia belum yakin masuk surga. Karena apa? Karena ini harus menjadi kerinduan kita. Siapapun yang kita jumpai, mari penginjilan. Siapapun yang kita jumpai, mari ceritakan Tuhan Yesus. Karena itu jawaban hidup dari tiap orang. Jepang bisa maju. Amerika bisa maju. Atau negara-negara lain yang begitu hebatnya. Tapi bukankah di Amerika, di Jepang sana, kebejatan moral makin menjadi-jadi. Free sex makin menjadi-jadi. Jadi kita mari ya, tidak jauh orangnya. Ada di sekitar kita orang yang sedang membutuhkan Yesus Kristus. Mari kita menginjili, mari kita berbagi tentang cinta kasih Tuhan ini. Dan itulah respon kita. Tidak ada respon lain sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita ini. Ketika Tuhan menyelesaikan, sudah selesai. Apakah artinya sudah selesai? Ketika Tuhan Yesus bicara itu di atas kayu salib, sudah selesai. Apakah dia sedang berbicara, sudah selesai tugasku? Itukah muatan arti itu? Sudah selesai, apakah rupanya yang sedang dibicarakannya? Bahwa sekarang artinya sedang dia bicarakan, tongkat estafet kulanjutkan kepadamu. Kepada kita semua, kepada saya dan kepada kalian semua. Ketika dia bicara sudah selesai, apa rupanya? Ini sekarang kukasih tongkat ini kepadamu. Maka ketika dia menyelesaikan seluruh keselamatan itu, dia bicara apa? Pergilah. Sampaikan Injil ini, beritakanlah Injil ini. Baik atau tidak, situasimu, waktu kesehatan. Ceritakan Injil ini. Ajar mereka, baptis mereka. Sehingga makanya kita jangan salah kaprah ketika Tuhan Yesus bicara sudah selesai, udah. Seolah-olah berarti ya udah puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku berdoa. Aku kuliah baik-baik, ya kan? Saya tidak tahu sekarang bagaimana kalimat itu. Kalau dulu Bang Mangapul suruh kami semua supaya kuliah jangan cepat-cepat tamat. Kalau boleh tamat 7 tahun. Gimana itu? Aku pernah coba lah pula. Aku ambillah mata kuliah hanya 4 kadang. Aku ambil mata kuliah hanya 6 mata kuliah. Tapi nilaiku semua A di situ. Gak ada nilai B di situ. Gimana cerita? Kalau ada pun B, aku pun heran ya. Bukan karena bodohnya jadi 7 tahun. Tak ada itu. Yang ada karena kita sedang bicara Injil sampai ini kepada banyak orang. Saya puas penginjilan selama kuliah ini.
Saya memuaskan hati Tuhan ketika saya kuliah. Sehingga tidak hanya sekedar hasrat kejar IP, kejar cepat tamat ini. Tapi adakah Tuhan puas melihat kita ketika wisuda itu? Anakku itu mengakhiri garis kuliah sampai tuntas dan baik di kerja. Mari ya, kita penginjilan. Ada banyak cara, jangan bicara tidak bisa melalui media massa bisa kita penginjilan. Melalui Facebook bisa penginjilan, melalui WA bisa penginjilan. Melalui kita berteman dengan orang lain chatting, kita arahkan kepada Kristus. Kita bicara tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Siapakah yang peduli mereka kalau bukan kita lagi? Di mana posisi kita? Kita yang mahasiswa, kita yang alumni, di manakah posisi kalian? Sekali lagi ya, saya ingin mereview apa itu? Respon kita kepada Allah adalah karena kita mau memang mengikuti perintah Tuhan itu. Itulah respon Tuhan. Respon kita kepada Tuhan. Kita kerjakan perintah Dia. Penginjilan ini adalah satu kehormatan bagi kita. Bangga kita dipakai Tuhan untuk menginjil. Karena apa? Kita sedang ada di dalam peperangan sebenarnya. Peperangan yang kita sedang kerjakan adalah bagaimana meraih sebanyak mungkin jiwa. Merampas sebanyak mungkin orang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Itulah tugas kita. Mengapa kita harus penginjilan? Karena Injil lah obatnya. Bilang tadi seperti vaksinnya ya. Supaya orang bisa menyelesaikan masalah. Yesuslah jawaban. Ada orang begitu banyak di sekitar kita. Mari penginjilan. Menginjililah kita. Bermisilah kita. Karena itulah respon terindah bagi kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa responmu atas kasih Tuhan yang ada padamu? Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Injil yang kami terima ini Tuhan, tidaklah berhenti pada kami. Karena jika berhenti pada kami, kami sebenarnya tidak paham Injil itu sebenarnya. Tapi bahkan bagi kami ini, Injil itu adalah Yesus sendiri. Yang ketika menyapa kami, menjamah kami, maka kami harus berespon, kami harus ceritakan Yesus itu kepada orang lain. Karena tidak ada pengikut Kristus pasif, yang ada adalah pengikut Kristus yang aktif. Kami terus bertumbuh, kami terus menginjili seumur hidup kami, yang tidak akan pernah berhenti. Karena itu adalah tanggung jawab kami. Karena itulah respon kami ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Siapapun Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan yang barusan dibagi, Engkaulah yang akan mencerahkan mereka, yang akan mulai membukakan pintu-pintu penginjilan. Jangan biarkan kami Tuhan takut kepada si iblis. Karena rasa takut penginjilan ini bukan dari Tuhan. Karena itu singkirkan segala keengganan, kemalasan, ketakutan kami dalam penginjilan Tuhan. Tapi berilah bagi kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Dengan satu wujud kami menjadi penginjil, kami menjadi misi di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam dunia ini Tuhan, kami membangun satu penginjilan di dalam hidup kami. Secara khusus yang mahasiswa, supaya Engkau Tuhan puas melihat hidup mereka ketika mereka ada di kampus, mengerjakan misi, mengerjakan penginjilan. Ketika anak-anak-Mu yang mungkin sudah alumni, sudah bekerja Tuhan, Engkau puas melihat mereka bekerja di dalam dunia pekerjaan mereka. Ketika mereka menceritakan Yesus kepada banyak orang di sana. Karena itu Tuhan berkatilah kami. Supaya sungguh-sungguh kami mau mengerjakan penginjilan ini. Karena Engkaulah Tuhan jawaban bagi semua pergumulan manusia di alam semesta ini. Karena itu gerakkanlah kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Arahkanlah kami Tuhan. Pertemukanlah kami Tuhan. Dengan orang-orang yang butuh Engkau, yang butuh Injil itu. Singkirkan segala keengganan-keengganan kami Tuhan. Dan biar Tuhan akan majukan kami
menjadi orang terdepan, untuk kami berada di garis depan, untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang. Jadikan kami di depan Tuhan, dan bukan di belakang. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Shalom Pak. Ya, bersyukur untuk mendengarkan. Biarlah firman itu boleh hidup di dalam hati kita. Sebab Yesus menginginkan kita untuk bersinar baginya dimanapun kita berada, serta mengenangkannya. Janganlah berdiam diri, tapi responilah kasih Tuhan dengan gaya hidup yang bersaksi akan komitmen kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Di akhir lagu, saya mengundang Pak Bangun Sihombing untuk menutupnya dalam doa. Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan tiba malam ini. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami. Biarlah semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami berdoa supaya sungguh mulai sekarang kami mulai memikirkan supaya kami bukan lagi orang-orang yang pasif, tapi kami adalah orang-orang yang aktif dalam tangan Tuhan. Karena demikianlah kami merespon Injil yang Tuhan berikan bagi kami, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, bahkan mungkin sekarang yang masih kuliah online semuanya, Tuhan berkati supaya kami tidak bermain-main. Berkati yang sudah alumni, supaya Tuhan berkati semua akan bisa bekerja, bahkan dapat pekerjaan. Dan kami berdoa biar tangan kuasa akan menopang pelayanan di KU Gloria juga, supaya Tuhan terus akan memberkati, akan berikan pertumbuhan, akan berikan terus pengembangan. Dan kami berdoa akan banyak orang yang akan ada melayani terus di KU Gloria, akan ada terus orang yang akan memegang, akan komitmen untuk mau penginjilan, mau memberitakan Injil Yesus,
di tengah-tengah kampus, tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah asrama, bahkan di tengah-tengah kos-kosan, atau bahkan di keluarga masing-masing. Tuhan berkatilah. Kami sangat bersyukur untuk malam ini, segala pujian kami, segala hormat kami bagimu Tuhan. Dan biarlah hanya bagimulah kemuliaan dan hormat itu Tuhan. Terpuji namamu, inilah doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,